أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Sadaqallahul azim. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di pagi Jumat yang penuh berkah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di hari Jumat, karena salah satu keberkahan yang Allah turunkan adalah di hari Jumat. Di hari Jumat adalah hari, kalau dicari di nama hari ko, kalau hari Ahad 1, kemudian Isnin Jawa dibuat menjadi Senin 2, Isnan 2, kemudian Salasa, kalau Jawa hari Selasa, kalau bahasa Arabnya Salasa 3, kemudian Arba'ah Rabu, ya, hari Rabu. Di Arba'ah dari kata Arba'ah menjadi Rabu, hari Kampe. Kemudian Khamis, Hamsah, dia bahasa Arab ya Hamsah. Jadi hari ini kalimu namanya Khamsah, di bahasa awakno Kamis. Ya. Kalau hari Jumat beda ancai. Jumat tu seharusnya hari ini ke-6, itu dah namanya, itu dah Jumat dah. Ya. Khamsah harusnya Sitta. Tapi kenapa hari Jumat beda namanya? Karena hari Jumat artinya hari berjamaah, hari berkumpul. Sedangkan hari ini ke-7 namanya Sabtu. Bahasa Arabnya Sabat, ya, Sabat, Sabtu, ya. Hamsa Sitta Sabah, ya. Hari ini ke-7 Sabah, jadi Sabat. Jadi itu nama-nama hari. Jadi hari Jumat kok beda. Kenapa? Karena hari untuk berjamaah, hari untuk berkumpul-kumpul. Jadi kalau masuk cerita mungkin dari Randul dulu, hari Jumat kok itu hari untuk beribadah, ya. Hari pagi itu menyiapkan diri. Tapi kini karena masjid dako untuk beribadah, salun azan wang lunpai mayang berarti Jumat deh. Ada azan wang, ya, samolojo hari-hari biasa. Padahal sesungguhnya kalau dulu karena jauh masjid tu, dulu bunyi tabu dari jam 10, jam sabale, bakolah azan, takut azan bunyi tabu. Tapi kini tabu ko dak dolai, ya, dan jangan lo dibunyi lele, do tabu tidak dulu bunyi lele. Di jalan ada tabu, ya, tapi tidak bunyi. Nen tukang buku tabu ko dak do kini le, ya. Karena mangkubu tabu ko ada teknis-teknisnya kecewa. Kalau wang mati no nek kete, kete bunyi no. Kalau enggak get mati no, panjang bunyi tabu. Jadi macam-macam cara ni tu, ya. Baik, selanjutnya selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini, sebelum kita menyampaikan tausiah sesuai dengan suwe yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA, Basono
ada suwe untuk penggalangan dana bantuan untuk musibah yang terjadi di daerah awak ya, termasuk di Sumatera Barat. Itu ada yang lebih parah tuh sampai kabupaten kota ya. Jadi kepada jemaah dari tunan suwe ya, kepada masyarakat, kepada masjid untuk penggalangan dana. Jadi kini sumbangan yang kita berikan, kita niatkan untuk saudara kita yang sedang ditimpa musibah ya. Jadi kalau sumbangan yang dia ini, kalau ada yang kamu nambah, silakan ditambah. Kita niatkan untuk penggalangan dana. Nanti dikumpulkan di kantor KUA dan diserahkan ya langsung kepada tempat yang ditimpa musibah ya. Jadi silakan pelajaran jalan supaya Allah ya. Itu kita nian ya. Ini kita untuk kita kas ya, dan untuk musalah, tapi untuk penggalangan dana saja ya. Jadi kalau ada nambah beko silakan, termasuk di masjid Jumat beko di Kecamatan Pauduo itu sudah diturunkan suwe melalui pengurus masjid atau musalah ya. Baik, kita lanjut. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita bagian itu menjadi gadang ya. Kalau seketik di awak mungkin 1000 kali 100 uang kali 200 uang yang sedekah, kali berapa uang banyak ya. Jadi mudah-mudahan menjadi berkah bagi haraton kita dan ya, yang ditinggal baru kita. Baik, tausiah kita pagi ini adalah ya nasihat dalam kitab Nasaihul Ibad ya, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu kata beliau ada 4 perkara di mana tidak ada yang mengetahui nilainya kecuali 4 orang. Jadi ada 4 perkara tidak tentu doa nilainya doa kecuali setelah kita ketahui nilainya itu, setelah itu ya. Ada 4 orang. Yang pertama adalah mudah, tidak akan diketahui nilainya kecuali bagi orang yang telah tua. Yang ketika masuk muda, itu tidak tentu nilainya dewa. Tapi bila masuk nilainya itu akan tahu ketika sudah tua. Apa itu? Ibadah. Ketika muda dan dulu kok kuat dia mungkin. Iko ne mayang ni kerakuan, iko lah ni kapai ken kinyak. Kini ala tua, ala matola kabu, dah kaki ala sakit, ya badan ala sakit-sakit. Ndak ada yang bisa dia kok bisa balik muda dia, balik muda dia. Tapi karena ndak bisa, tentu ketika masuk tua lah tentu dia awak nilainya masuk muda itu. Oleh karena itu, bagi yang lain masih muda-muda, tanya kan yang gek-gek wah. Apa pun yang gek-gek adalah sadar. Ada yang gek-gek pun tak ada sadar gek. Semakin bertambah umur, semakin gek, semakin tak ada kesadaran. Tapi bagi orang-orang yang dibukaan hijab kepada sehingga ada yang gek-gek kok, walaupun sasa ngok karena dibuka hijab anten dia ke masjid cek anten dia sampai ya di sebagian tampe ya itu nusuanten di anak walaupun sasa ngok anten dan ke masjid karena anak anak yang berbakti uno payanten maksud kono setiap waktu sembahyang dan laya doi uang berjamaah anten yang ke situ anten situ sehingga semangat lu anak mantan ya kok bajalan agak sekian kilo dulu dak kalau ramode Saban do ya Saban berapa kilo perjalanan 3 jam berjalan kaki kalau Saban dia ada tapi kok ndak like masih bisa ya bergerak masih bisa ya untuk berjamaah sound berjamaah itu bagi orang yang terbuka hijab. Kenapa? Rasul nilai masuk muda dulu kok tantu lah dia mereka dulu kok tantu lah mereka dulu balik dia muda dia jadi itu kapan tahu nilainya masuk muda tu ketika sudah jadi orang tua. Kemudian yang kedua, keselamatan tidak akan diketahui nilainya
kecuali bagi orang yang ditimpa musibah. Diselamat ko tagaso nilai no bagi uang yang ditimpa musibah. De, apa tu? Mereka ini doang. Tu kan apa itu bagi orang-orang yang selamat, itu nyaman, senang. Bagi orang yang dapat timpa musibah, di situ bau, ya, baik itu dicilok no barang awak diuang, baik itu dibawa penyakit, baik segala macam bentuk-bentuk no musibah. Jadi bila tahu nilainya keselamatan tu ketika ditimpa musibah. Sebelum ditimpa musibah, awak biasa-biasa je. Awak tak ada peduli saja. Tapi ketika telah ditimpa musibah, dicilok barang diuang. Kenapa dicilok barang diuang? Timbul kesadaran. Oh, mungkin iko. Ya, model kini kok terjadi musibah di daerah itu. Bagi orang-orang yang selamat, itu akan nyaman lah. Bagi orang yang tak selamat, kurang dak mereka, abah andai-andai jawab. Jadi nilai keselamatan itu akan diketahui ketika awak ditimpa musibah. Jadi bau lah dapet penyakit dia awak, bau awak sadar. Dah dapet musibah dia awak, bau awak sadar. Sadar no kadang-kadang sementara saja. Tapi setelah itu ndak nak kena ulai. Ya, bila awak sadar di mereka yo rajin mayang lai, rajin apa lai. Mereka ini kok ya, berapa masjid yang ada selamat dari musibah. Tapi ada yang yakin uang ke masjid orang. Dan hari kiamat besok menurut kisah ya yang kita baca, hari kiamat tu besok di orang-orang itu yang berada di dalam masjid akan selamat. Aduh, kisah-kisah ini disampaikan oleh orang gege dulu, benar indahnya karena tak ada hadisnya. Itu nanti masjid itu akan menyelamatkan. Kan kiamat akan datang tu. Orang-orang yang di masjid akan selamat. Bisa awak pergi ke masjid ya besok hari kiamat kau. Menjar kiamat dah tiba. Cuma apa nama itu? Awak kapai masjid dah lo, menjalan kapai masjid ya. Mati lah awak dah. Ya. Jadi kiamat tu akan datang nanti. Ada apapun musibah itu akan datang ketika manusia terlengah. Ketika awak lengah, ketika awak lalai, baru situ datang musibah. Ketika masih ingat awak, tiba musibah. Saya perhatian lah awak, sadari lah awak kali. Bila tiba musibah kepada awak, ketika awak lengah, ketika awak lalai. Tetapi ketika awak masih ingat, tiba musibah. Ya, tiba musibah. Ingat awak. Ini ada kepada aku dari awak. Ingat tak? Ingat tak? Ada dia kepada aku dah. Tapi ketika dia kepada aku ada tu lah lupa lah. Ada tu baru dapat musibah dewa bisa badabu. Tu masing-masing awak tu lah. Model tu ya. Tiba. Jadi kiamat tu nanti pada tu lah kiamat tu. Ketika manusia sedang lalai, ketika manusia sedang terlengah, baru Allah datangkan kiamat. Tapi kini namanya kiamat kecil. Mudah-mudahan yang kiamat kolon tiba kawak lagi. Bola tiba dah kiamat kau, tentu baku yo deh. Tak bisa lo awak menolak. Tapi selagi ada ya orang yang solat berjamaah, orang yang azan, orang yang baca Al-Quran, orang yang baca Yasin, orang yang bersalawat, insya Allah kiamat alun tiba deh. Tapi kalau dah ada deh, di situ baru datang kiamat. Manusia lalai yo dunia yang kali ini manusia kok pinginan dunia saja. Di situ baru sadar awak. Mereka di kiamat kok. Mau dia di kiamat. Di situ ya. Datangnya musibah. Kemudian yang berikutnya kesehatan hanya diketahui nilainya ketika kita sakit. Bila dapat tahu kan nilai kesehatan tu ketika kita sakit ya tentu dewan nilai ketika sehat kamai bawa kentinya ketika sakit baru tentu nilai kesehatan tu walaupun nilai kesehatan awak ndak bisa dihitung no ya kok digantilah tangan awak kari tangan ko sebelah diganti jo 50 juta. Namu tangan ko dikari sebelah, dia piti 50 juta. Kau nilai namu ada tu dak jual kau nama pun, ya.
Mana lebih mau tangan daripada piti 50 juta. Mana lebih tinggi nilai no? Tinggi nilai tangan. Sehingga sebuah tangan saja orang kalau dioperasi ada sekian jutaan. Ya, dan biar ada tangan selain piti. Tu apa gunanya piti? Dia tahu nilainya sehat. Ya, ketika awak sakit. Ketika saya sehat, kok biasa-biasa, tak ada peduli mana dah. Ni ketika sakit, macam-macam juga ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, hidup diketahui nilainya ketika awak mati. Ketika hidup, tak begitu tahu peduli awak dengan kehidupan. Tapi lah mati, baru awak peduli. Ya, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Rabbana absorna. Ketika lah mati di dalam kubur baru tentu dewa Rabbana absorna, ya Tuhan kami. Ya, absorna kamilah mencali, wasami'na kamilah mendangau. Ya, apa yang dicali dewa dia mau deku azab ya Allah. Awak lah mendangau dia mau deku. Tak nyaman dan mau menangau dulu. Itu apa? Farji'na. Balian awak ke dunia dia. Itu apa? Na'mal solihan. Kami kan beramal soleh. Ya, na'mal solihan. Inna muqinun. Oh iya sesungguhnya yo yakin. Bila tantuna ketika lah mati. Ketika masih hidup, nak tantu awak guna ni duit kau. Nak tantu awak nilai ni duit dah. Tapi lah mati baru tantu di dalam kubur besok. Kau tak baik rasuh. Aduh. Siapa yang kau menyasau? Masing-masing awak. Debo dia tak diajak di sana. Saya tak. Dia kau menyasau ke kawan ke. Maka bagi para yang tahu, ya, termasuk ustaz-ustaz, ya, itu menyampaikan. Kalau tak mau sampai, dah bisa orang tu menyasau kepada orang yang tantu di kampung tu. Ya, dia nak sianu tu lain, no pandai, tapi tak pernah no sampai ke kami dah. Maka itu salah satu no bagi orang yang tahu, ya, para penceramah, para dai itu menyampaikan kepada umat. Jadi untuk apa kewajiban no nyampaian? Ya, diamalkan tak diamalkan doang. Jadi kewajiban no lah lapik. Apa kewajibannya? Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara umat yang menyeru kepada kebaikan, ya, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Lalu disampaikan. Lalu dah diamalkan di umat dah. Anu lah lapik tanggung jawabnya. Habis itu ditanya, ada lah disampaikan. Tu kok apa mereka umat kau? Itu urusan masing-masing awak lah. Jadi kau ada ni kamu nuntut isu lah di negara kau. Oh, dia nak pernah sampai dulu lah. Ada ni jawab isu lah. Lah disampaikan saja. Ya, tu tak ngamalan luang tu apa yo lain sudah. Ini besok jadi tuntut lah di akhirat besok. Ya, maka bagi orang-orang ditampil sana kok banyak musibah bala segala macam. Dia lah dia najak uang pun tapi uang tak mau lah. Seperti kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Kalau disampailah diajak umat kau, tapi umat kau tak mau lah. Tu boleh. Maka Allah datangkan banjir besar. Jadi kalau seandainya timur banjir, ya, banyak orang yang engkar daripada orang yang taat, itu timur ya lah dewa. Ya, itu bukan karena perbuatan awak, tapi karena perbuatan saudara-saudara awak. Maka oleh karena itu, itulah tujuannya awak mengajak umat, mengajak tadi. Gunanya untuk siapa? Pertama orang yang ngajak itu adalah untuk kewajiban dino, untuk pertanggungjawaban di akhirat. Yang kedua untuk umat itu sendiri. Jadi nanti di akhirat itu masing-masing awak untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Jadi ketika di dalam kubur, itulah dipercalian kawak. Apa dipercalian kawak? Dapat nikmat kau atau dapat azab? Dalam kubur lah dia tu nikmat atau azab. Dia orang yang membuat kemungkaran saja, banyak dosa di dalam kubur lah tagasuh. Tagasuh dia lapaya banau. Setiap saat tu sampai hari kiamat. No memikir dia kena azab dia tiap apa namanya itu waktu solat, kena azab dia tiap hari sampai hari kiamat. Bagi orang yang dapat nikmat di dalam kubur tu, jago lalu ya. Ya, jago lalu mimpi mah.
gaso mimpi pai naik hotel tu, gaso mimpi pai tamasya kat situ, gaso mimpi macam dia nan indah-indah ya. Kata jago lah pagi no. Kan ada orang yang lalu lama lalu lama lalu jam 7 lah tu kena lain sudah isa kena lalu jam 8. Lah jam 5 gaso susah kalu gaso dulu. Makanya pun nikmat do lalu. Bagi orang yang susah lalu balik-balik ndak nemu lalu matur. Kira-kira model tu lawak di akhirat disuruh. Baputar kinyak, baputar ken. Ndak do nyaman ni gaso no. Sama malam no nak nyaman gaso no dah. Bagi orang yang dapat nikmat lalu dak tantu dia no. Dak jago. Lazim orang kira no. Apa nama itu? Nikmat gaso. Jadi di dalam buku tu kira-kira seperti itulah nanti ya. Oleh karena itu bau apa nama itu? Gambaran untuk kita masuk surga atau masuk neraka. Maka mari kita siapkan diri kita untuk beramal sebanyak-banyaknya ya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga awak selamat dalam kehidupan dunia selamat pula sampai ke akhirat nanti, selamat di dalam kubur, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga musibah yang menimpa saudara-saudara awak ya dijadikan sebuah pembelajaran ya. Bagi yang banyak dosa itu adalah sebuah pembelajaran ya baginya untuk merubah kehidupannya. Bagi yang taat bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang gagu-gagu dimantapkan keyakinannya supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagi ndak muncul ya tu namanya lah ujian namanya tu. Itulah musibah la bala datang ini. Tu ndak kana mur tu. Ya apapun bentuk musibah yang jagian ndak kana mur berubah akan seperti itu aja tadi. Itu saja, terima kasih. Banyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.